kita lanjut video kita, YouTube kita untuk menerangkan beberapa yang mata kuliah proses produksi 2 ya. Kita lanjutin. Yang kemarin sudah ke vakum, sekarang namanya energi, masih energi thermal ya. Thermal masih salah satunya yang belum terakhir adalah laser, plasma ya, plasma. Nah, yang sudah itu wire cut, EDM ya, EDM sama vakum, beam. Laser ini kalau secara ini kan ada sinar laser ya. Laser itu di sumbernya zaman pertama kali kita tahu adalah dari sinar matahari. Nah, matahari keluar sinar laser dan sinar alfa ya. Alfa itu akan Anda kalau lihat filmnya si Benyamin, kalau pengen zaman dulunya Benyamin, si Dono, itu di Dono, dia Dono Kasino, itu kan dia memakai alat cermin ya, cerminnya cermin cembung. Jadi kalau pengen melihat lebih besar itu, biasanya pakai cermin cembung, ya, cermin cembung. Nah itu cermin cembung itu bisa difungsikan sebagai pemusatan dari sinar laser. Laser. Jadi kalau kita waktu SMP itu pakai sinar cembung itu di luar kita sinarkan matahari ke lensa cembung itu, nanti cari titik pusat si sinar itu dan bisa membakar daun-daunan yang kering, langsung bisa membakar. Itu udah dulu waktu sekolah di SMP seperti itu mempraktekkan guru fisikanya. Nah, dikembangkan di zaman sekarang ini untuk memotong material besi ya, bisa plastik, bisa aluminium gitu kan, bisa potong ya dengan laser. Nah, laser ini berupa mesin. Nah, dari mana sumbernya energi laser itu? Kalau di mesin itu kan di dalam ruangan ya. Kan posisi ini di dalam ruangan, maka sudah dikembangkan teknologinya ya. Ini laser dulu ya. Ini ada 2 lampu. Di sini ada penampungnya ya, penampung. Ini akan bergerak sana sini. Ini akan diteruskan ya. Ini kan lubang-lubang sini. Akan diteruskan ke sini. Kalau di gambarnya itu. Bentar. Ini ada ini. Kalau diteruskan sinarnya. Lalu ada lensa cembung. Nah, cembung. Dari sinar ini akan mengkerucutkan. Nah, ini benda kerjanya ya, yang akan terpotongnya ya. Nah, prinsipnya seperti ini aja. Nah, sinar ini lampu spesial ya, yang mengeluarkan energi sinar laser ya.
Nah, ini cek lensa cembung. Ya, ini benda kerja ya. Benda kerja. Nah, ini seperti, nah ini aja sepertinya sederhananya. Jadi lampu bukan segala lampu yang bisa mengeluarkan sinar laser ini ada jenis materialnya. Ini udah pengujian. Pokoknya nanti ini khusus kalau belajar ini berarti belajar materialnya macam-macam. Yang itu prinsipnya ada lampu yang bisa mengeluarkan sinar laser. Oke, ditampung di ini, lalu dia akan diteruskan, ada lubangnya, teruskan sinarnya ke bawah dan menemukan lensa cembung ya. Cembung nanti lensa cembung dipusatkan. Nah, pusat ini akan memotong benda kerja. Nah, dari tingkatan untuk ketebalan dan ketipisnya si ini material yang dipotongnya, ini nanti yang mengatur adalah jarak lensanya sama kekuatan lampunya. Jadi laser itu akan dikuatkan, dinaikkan dari tingkat penyinarannya dan jarak dari lensanya. Jadi semakin kuat nanti semakin dia bisa memotong lebih tebal ya. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, si laser ini hanya bergerak maju mundur, maju mundur. Dan yang bergeraknya mau si benda kerjanya ini di mejanya. Jadi kalau mau bulat ya dia pasti diam, si benda kerjanya maju ke sini, atau ada bekerja ini maju ke sini, ini maju ke sini, kan bisa ini. Ini sumbu X, sumbu Y gitu. Ini maju mundur, ininya maju mundur juga. Jadi kalau pengen bulat ya ini ke sini, ini ke sini kan, balik lagi ke sini, ini balik ke sini, nah terus jadi kotak, banyak ada di kotak, jadi ini bentuk gimana? Ini akan main, ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sini. Nah, ini diaturnya jaraknya, jarak si laser ini udah ditentuin jarak-jaraknya, distandarisasi dari mesinnya. Nah, itu prinsip di meja benda kerjanya. Nah, kalau biasanya ini diprogram. Jadi kalau sudah digambar, dimasukin gambarnya, masukin ke program, makanya transfer ke mesinnya. Dia otomatis mesinnya akan bergerak sendiri dengan program transfer gambar ke mesin, kayak mesin CNC. CNC kan orang bekerja di dalam ruangan, nanti transfer ke mesinnya. Kayak gitu, sama kayak gitu juga. Sama. Yang pertama dulu, kalau CNC itu diprogram di mesinnya, sebelahnya ada monitor, diprogram gitu kan. Lalu pakai go kayak gitu ya. Nanti transfer ke mesinnya. Sekarang sudah canggih lagi, kita pakai komputer, digambar aja benda kerjanya. Nanti di running langsung dia membaca dengan sendirinya program yang dipakainya. Apa namanya, instruksi kerjanya langsung udah lama sama canggih sekarang itu. Nah, fungsi laser di sini itu fungsinya banyak sekali. Dia bisa ketepatan ukuran, variasi bentuk ya, mau bulat, mau kotak, mau segitiga, mau titiknya kecil, mau titiknya banyak gitu kan, titiknya banyak, lubangnya banyak, dan variasi pokoknya sesuai dengan benda yang dibutuhkan. Contoh benda seperti ini nih. Ini kan ada lekuk-lekuknya ya, lekuk ini. Ini gampang sekali laser itu. Gampang sekali. Mau di bentuknya ini bergelombang kan, bergelombang. Ya, nah ini gampang sekali. Nah, ini ya bagusnya laser itu variasi materialnya mau stainless, mau MS, mau aluminium, mau plastik, mau akrilik, ya itu bisa dipakai laser. Jangan lebih banyak yang dipakainya. Tapi kalau stainless ada khusus yang untuk memotong stainless, nanti kita tanya stainless.
Tapi laser pun di situ bagus juga untuk potongnya. Artinya hasil potongannya akan rapih ya, rapih itu bersih, dan hasil potongannya nggak rebek begitu ya. Nah, laser selain dari wire cut disambung dengan laser. Biasanya laser tuh kebanyakan dipakainya itu untuk pelat. Jadi di meja benda kerja itu mejanya seperti ini. Kalau di meja di bawah itu ada cucuk gitu kan ya, untuk benda kerjanya. Nah ini meja apanya? Meja yang bergeraknya ya. Ini benda kerjanya. Ini benda kerjanya supaya ini kalau bolong si gramnya ke bawah, tidak kena benda yang bawahnya. Jadi ini dibikin runcing ininya. Ini mejanya umumnya pada lebih dari selebar triplek ini. Jadi ini 1,2 meter kan, berarti lebarnya 1,5 gitu kan. Nanti di proses penjepitan, proses penerapan di mejanya itu diatur sedemikian rupa, maka si benda kerja akan diam, nggak boleh bergerak benda kerjanya juga. Jadi kalau ini mejanya bergerak, ya contoh pelatnya ini seperti ini, kita taruh di atas ini kan bawahnya kan gitu kan, taruh ini ada cucuk-cucuknya ya kan, banyak cucuknya. Jadi di atas ini nanti dikunci, dijepit di pinggirnya, ada penjepitnya. Jadi ini kalau bergerak sama-sama mejanya, ini benda kerjanya bergerak sana sininya, itu tidak berubah gitu. Nah, tinggal tos daripada laser sendiri dia di atasnya. Jadi ini bergerak sana, ini bergerak sini gitu kan, ini bergerak sana sini. Ini hanya bergerak sana sini. Dia bergerak sana sini. Jadi kalau pengen lubangnya posisi ini ya dia akan lari ini lari ke sini gitu kan. Udah ini lari ke sini, ini bergerak ke sini. Nah, langsung lubang ke sini gitu. Jadi ini akan otomatis dia akan menggerakkan dengan sumbu XY. Nah, sekarang udah canggih lagi dengan 3 dimensi. Udah mesinnya sekarang sudah dikembangkan seperti itu, dan Bapak belum tahu mesin yang 3 dimensi, belum tahu. Yang tahu hanya 2 dimensi, sumbu X sama sumbu Y. Nah, nanti kalau Bapak dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama teman-teman Bapak yang punya mesinnya, nanti Bapak ajak teman satu kelompok, biar survei ke workshopnya, biar tahu namanya wire cut, EDM gitu kan, terus CNC, nanti laser gitu, biar pada tahu. Nanti fungsinya benda kerjanya seperti ini, hasil seperti ini, difotoin, setelah dapat video, fotoin, nanti kita kirim untuk dikirim ke masing-masing grup Telegram kelasnya masing-masing ya. Ini untuk laser. Jadi fungsinya untuk motong, untuk bikin lubang, macam-macam pokoknya fungsinya ya, punya sekali. Dan ketebalan pelat nanti diatur dengan menggerakkan dan jarak lensanya dengan benda kerja, dan diatur penguatan lampu di sini, ditambah unsur untuk penguatan tegangan harusnya yang ditinggikan. Jadi harus kan menimbulkan jadi panas. Rumus timbul panas apa sini? Apa ampernya yang tinggikan, apa ohmnya, tegangan tinggikan, atau apa yang tinggikan, menimbulkan nanti sinar X-nya lebih kuat ya. Ini laser. Sekarang plasma. Plasma ini menggunakan gas plasma nyebutnya. Gas plasma. Jadi ada seperti mesin las CO, las
las CO itu kan kita lihat las yang dicampur dengan gas CO ya, nah CO. Di ujungnya itu dia kawat las yang diselubungi nanti ada gas CO-nya supaya si sinar si hasil ini tidak pecah kemana, tapi terbungkus sama gas CO-nya. Ya kan? Akan terfokus hasil dari pelelehan elektrodanya. Kalau plasma ini pun bisa digunakan untuk motong dan untuk las. Ya, ada las plasma, ada untuk motong. Pada umumnya yang sering dipakai adalah untuk motong. Untuk motong ya. Kalau laser ini ada juga yang namanya laser ya, tapi jarang dipakai. Tapi umumnya dipakainya ini untuk motong. Yang ini itu untuk motong banyaknya ya. Untuk motong. Ini untuk motong banyaknya. Ini pun kebanyakan untuk motong. Nah, spesialisasi plasma ini itu materialnya SUS atau stainless steel ya. Stainless steel. Jadi kalau motong stainless pada umumnya pakai alat mesin plasma. Nah, ini ada torchnya ya. Nah, biasanya ini agak repek ini. Ini ada kabelnya. Ke sini ada juga ada gasnya masuk ke situ. Jadi ini akan nyemburkan api dari plasma. Nah, plasma ini bisa di seperti laser seperti ini. Ini kan nanti kan gas, ini kan hanya ilustrasi aja. Sebenarnya ini nanti terbungkus ya, terbungkus sama ini, sama apa? Di luarnya ada pembungkusnya, ada dudukan lensanya juga kan, yang terbungkus. Yang ini pun sama. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai manual gini manual. Jadi ya dia kayak seperti motong pakai blender ya, pakai gas asetilin atau gas LPG. Jadi dia bisa ngebentuknya pakai manual, gitu. Seperti bikin lingkaran contoh ya, pakai jangka ini, puter gitu motongnya. Atau motong lurus pakai tangan gitu, pakai lurus pakai tangan. Ada yang pakai mesin seperti mesin yang dilakukan oleh mesin laser. Jadi ada mesinnya, dia khusus pakai torch, pakai gasnya di pinggir, jadi dia akan mengandungkan berupa bahan bakarnya pakai dengan gas plasma. Pakai gas plasma ini. Jadi seperti prinsipnya hampir sama dengan mesin las CO, cuma las CO untuk ngelas, khusus ngelas, nggak ada untuk motong. Kalau plasma bisa ngelas, bisa motong ya, itu ya. Dan spesialis motongnya untuk plasma adalah stainless steel. Itu sebenarnya itu aja ya. Jadi kita memang perlu mengetahui ya mesin-mesin ini itu pada saat pameran di PRJ Pekan Raya Jakarta itu yang di dekat Ancol itu kan, pameran setiap tahun bulan Desember dan bulan Mei biasanya. Tapi karena pandemi semua pameran di stop semuanya, yaitu menghindari pengumpulan massa gitu. Karena di pameran itu yang datang kan dari mana-mana kan, di seluruh Indonesia, dan pameran itu mesinnya dari seluruh dunia, dari semua negara. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Dan ini gratis, hanya datang ke sana membawa kartu nama, bukan KTP. Kalau nggak punya kartu nama ya KTP. Kalau udah KTP berarti ke dalamnya hanya lihat-lihat aja, nggak bisa brosur-brosur, nggak bisa tanya, nggak bisa fasilitas yang lainnya. Biasanya kalau mau dapat brosur tukar dengan kartu nama. Nah, kartu nama itu bukan kartu nama pribadi, tapi kartu nama atas nama perusahaan. Maka bisa aja bikin perusahaan odong-odong, bisa namanya boleh aja. Jadi nanti kalau bulan Desember, tolong kalau ada kesempatan bulan Desember, kalau pandemi udah selesai, atau bulan Mei itu lihat di Google link dibuka pameran di
Pekan Raya Jakarta. Pasti ada schedule-nya untuk kegiatan pameran manufaktur. Dan di situ ada schedule-nya dari komputer, HP, mau perumahan, mau mesin-mesin tekstil, plastik, atau mesin-mesin manufaktur seperti ya Sensei gitu, ada khusus jadwal sendiri. Nah, makanya dalam 1 tahun tuh full itu kegiatannya. Termasuk Pekan Raya Jakarta. Itu pamerannya ada di PRJ, yaitu di gedung serbaguna, serba untuk seluas kalau nggak salah ada 20 hektar di situ, dan untuk parkirnya cukup. Pokoknya sampai sana Anda akan mendapat pengetahuan yang luar biasa ya. Oke, itu jadi untuk panas, energi panas sampai laser bisa juga pakai di asetilin. Asetilin itu jarang dipakai, asetilin itu yang banyaknya manual. Kalau asetilin itu selain ini ada satu lagi yaitu asetilin. Acetilin ya. Ini gas, pakai gas asetilin ya. Ini gas potong ini dicampur O2 ya. Nah, gas asetilin dari mana dapatnya? Asetilin itu didapat dari bahan peledak. Apa bahan peledak? Bahannya biasanya. Ya, peledak apa bahasa kimianya. Kalau zaman dulu kalau bikin dinamit, percon gitu kan, dikasih air, nanti dia punya gas. Apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Yang kalau zaman dulu kecil itu kan, kalau bikin mercon tuh tanpa ini kan, kalau mercon kan dibakar kan pakai sumbu. Kalau ini pakai cairan, pakai benda ini, dikasih air di dalam bambu ya. Nah, nanti begitu kasih api dia bedu gitu. Karbit, nah benar. Jadi ini dari karbit kan, karbit ya, ditambah air nih. Nah, nanti jadi C2H2 plus apa namanya? Keluar C2H2 plus apa ya? Kapur ya. Nah, kan nanti akan muncul sisanya jadi kapur putih-putih, ya, itu kapur ya. Nah ini C2H2 adalah asetilin sebagai bahan bakar. Nah ini fungsinya, asetilin ini bisa untuk ngelas, bisa untuk motong. Nah, motong ya, bisa untuk motong material. Pasti ini, cuman ini khusus materialnya MS, mid steel atau besi karbon ya, besi karbon, mid steel ya, steel ya, atau besi baja biasa, baja karbon atau MS, sebutnya MS ya, baja besi, baja yang kadar karbonnya ya, rendah. Nah, ini energi panas. Jadi kemarin energi panas tuh laser, plasma, asetilin, laser beam cutting, terus wire cut ya, wire cut, satu lagi EDM ya, electro detach machining ya, EDM kalau nggak salah ya. Ini ya EDM kan, electro detach machining ya, elektro. Jadi ini ada EDM, ada wire cut tuh EDWC ya. Seperti ini EDWC. Lalu itu ada laser beam machining ya, atau LBM nih. Ini
WC ya, ini EDM, elektrod dicat machining. EDWC, elektrod dicat wire cutting ya, cutting. Itu untuk energi panas. Yang terakhir adalah energi kimia ya. Kita hapus energi kimia. Energi kimia ini umumnya dipakai benda kerja yang benda-benda tipis biasanya, tipis ya, yang tipis. Contohnya, kita pengen bikin screen, tahu screen? Screen itu kalau bikin kartu nama bersablon itu ya, itu kan ada namanya kayak screen namanya itu screen. Screen itu kalau mau bikin ini kan dicetak di komputer lalu ditransfer ke film ya. Di film nanti di screen itu sudah nempel nama maskan, nanti screen akan timbuskan dengan itu kalau udah itu nanti semprot sama air sehingga si maskannya isolasinya akan terbuang. Muncul kalau kita terbuang maskan itu kan isolasi. Jadi kalau ini apa namanya? Di sini ada maskan sebutnya. Atau isolasinya. Ini isolasinya, sebutnya maskan. Begini aja. Nah ini punya pori-pori nih. Ini isolasi. Isolasi itu bisa berupa plastik, berupa ini isolasi ya. Isolasi ini beberapa pori-pori yang pori-porinya luar biasa kecilnya. Ini kalau isolasinya terbuang, maka akan muncul lubang kan dari posisi ini. Ini akan jadi lubang. Ini ada pori-pori, kecil ya, kecil ya, ke sana. Nah ini akan ngebentuk huruf, dibentuk huruf, dibentuk lambang, gambar gitu. Nanti begitu dikasih tinta, di bawahnya ada kain atau kertas. Ini tinta ini akan keluar berdasarkan sesuai dengan bentuk dari cetakan itu kan. Kalau bikin kartu nama atau bikin apa ya, atau bikin sablonan kaos ya, atau gambar-gambar yang di kaos itu kan berupa sablonan itu ya. Itu pun pakai namanya kertas, pakai isolasi, sistemnya ada screen. Kalau untuk printing di pabrik tekstil, contohnya bikin gambar. Kalau bikin yang bunga-bunga atau batik gitu kan, itu kan nanti berwarna-warna daripada warnanya sendiri beda-beda kan. Gimana kok bisa warna berubah beda-beda warnanya. Jadi di sana di screen itu ada 10 warna kalau biasanya. 10 ada screen itu ada berupa flat, sistem gitu, digusur, ada sistem roll. Jadi rollnya di dalam, nanti di sistem rollnya. Nah di sini gambar-gambar yang sudah di setting sedemikian rupa antara roll dengan lainnya atau flat dengan yang lainnya itu beda, baknya beda-beda. Ini screen 1, 2 sampai 10 warna beda-beda. Jadi gambar dari sini gambar pertama ini warna ini, begitu warna itu terus berubah-ubah sampai ujungnya nanti dari 10 warna itu jadi nyampur dari satu bentuk gambar gitu. Jadi dipotong-potong jadi sisinya. Kayak kemudian nanti kita belajar masalah
pengecoran ya. Nah, begitupun yang roll sama, roll juga sama. Begitu rollnya warna-warna beda-beda. Nah, untuk membentuk itu supaya tidak terjadi penumpukan gambar. Nah, itu di setting, ada settingannya masing-masing. Itu yang mengatur adalah sistem elektronik yang otomatisasi yang perlu dinikan. Nanti orang elektronik yang jago-jago itu berarti menyeting daripada mesin itu perputaran ini sama ini atau gerakan ini dengan gerakan bawahnya itu harus diatur sedemikian rupa. Itu untuk screen dan tekstil, untuk kartu nama, ada sablon macam-macam. Ada lagi screen yang untuk yang film, contoh film. Alat-alatnya kan tipis-tipis film banyak bikin film zaman dulu kan pakai rollnya gede-gede tuh ya, film atau pita kaset. Nah, pita kaset itu bikinnya seperti apa? Itu pakai energi kimia itu kan. Kaset kok jadi lagu begitu kan ya. Kaset seperti apa? Ini tuh kan kita di awal kok bisa bersuara gitu. Atau film kok bisa nonton film gambar dari ini ada sinarnya kan dari di gulungan pita, nanti disorot dengan sinar begitu kan. Nanti akan terbentuk gambar yang di layar. Nah, pita-pita itu dibikinnya pakai energi kimia ya, atau energi kimia. Dan banyak sekali yang artinya prinsipnya kalau mau ngebentuk benda kerja, memotong mau apa, ini mau menggunakan biasanya pakai maskan, seperti kalau di tekstil, kain tekstil mau diproses apa-apa, itu biasanya dilapisi dengan namanya alkali, bukan alkali, kanji, tahu? Itu kain udah dikanji, berarti udah ditutup sama biar nggak lapuk, nggak apa kan berpuluh-puluh bulan gitu kan, ditempung di gudang, itu biar nggak lapuk, biar nggak rusak, itu biasanya dicelup dengan kanji, namanya kanji. Kayak zaman kanji itu, ya kalimat kanji seperti apa ya kanji itu ya? Kanji itu ya isolasi lah, isolasi untuk menjaga kayak cat gitu ya, cat kayak gitu. Kalau di kita kan cat untuk mengisolasikan ya. Kalau di kain itu namanya kanji, bukan cairan nanti jadi kering. Kalau mau diproses dicuci dulu. Nah, pencuciannya kalau di tekstil itu memakai cairan alkali atau alkali itu campuran yang cairan keras kimia yang berakibat ngefeknya kepada kalau kena kulit itu bisa kulitnya ngelotok atau tulangnya bisa keropos kalau itu. Kalau disebutnya air keras kayak gitu ya, air keras. Sebutnya apa lagi ya? Nah, itu yang prinsip dari air keras itu seperti itu adalah cairan kimia yang bisa mereduksi daripada bisa sebagai toolnya. Nah, kalau untuk benda kerja yang korosif, contohnya MS, kalau pengen dia bisa cepat patah, korosif biasanya pakai cairan apa? Biasanya pakai cairan garam. Garam itu rumus kimianya apa garam? Garam ini rumusnya apa? NaCl ya, NaCl nih, NaCl. Garam pun ini fungsinya sebagai zat kimia yang bisa memproses benda kerja yang kita inginkan. Contoh mau bulat, contohnya mau benda ini mau bolong jadi bulat, ini kotak ya, kotak mau ini dalamnya bulat gitu kan ya. Berarti saya gambar 2 dimensi, ini pakai maskan ini ya, dilapis nanti disobek dikit ya, disobek ini ya si maskannya, lalu direndam kan pakai cairan kan, direndam. Nah, nanti lama-lama ini akan terkikis yang menimbulkan lubang. Lubang ini berdasarkan
kecepatan yang berlubang ini itu tergantung dari nilai kekerasan daripada Na saja sendiri ini, reaktifnya sendiri. Artinya ini cairannya mengandung elektrolit juga kan. Ini cairan garam yang reaktif sekali. Yang dia ada listriknya, ada listriknya ya. Elektrolit atau NaCl ya. Plus muatan listriknya ya, elektrolitnya listriknya. Jadi ini selain ini ditambah lagi dengan energi listriknya. Jadi kimia ini akan menimbulkan seperti kayak EDM juga kayak seperti itu, cairannya yang bukan elektrolit ya, NaCl, dikasih NaCl aja. Jadi ini akan menembus, mengurangi, membuang ini yang bisa reaktif terhadap NaCl. Itu yang mungkin banyak sekali contoh-contoh kimia yang bisa ini seperti jam tangan gitu kan, yang kecil-kecil sekali atau yang tipis-tipis sekali. Yang tipis sekali seperti apa tipis sekali? Semua benda kerja kan pasti ada, tidak full. Kalau kita lihat di tangan kita aja nih kimia nih, pasti ini ya, kalau dilihat dengan pembesar ya ada bolong-bolong nih, pasti bolong-bolong. Nah, bolong-bolong ini sudah diatur sedemikian rupa tidak menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan kita kesehatan ya. Nah, jadi unsur manusia di badan manusia ini sebenarnya makhluk yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Semua memori otomatisasi, semua mesin apa itu ada di manusia. Contoh, kita berpikir kan, kita merasa, kita rasa, kita cium, kita lihat, kita dengar ya. Itu semua kan berefleksi, semua badan kita saling menyambung gitu. Nah, ilmu-ilmu yang di dunia ini sebenarnya kita belajar dari manusia sebenarnya. Tubuh manusia ini akan bisa ditiru oleh kita untuk bisa menerapkan ilmu selain di manusia. Sampai sekarang kan sudah bisa, orang bisa bikin robot, bikin manusia-manusiaan gitu kan. Itu kan seolah-olah otak manusia itu, manusia bisa bikin manusia sebenarnya kayak gitu. Cuman tidak sempurna Allah menciptakan kita. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu itu adalah bagian dari ilmu teknik mesin. Ya. Nah, itu makanya dikembangkan ilmunya luar biasa banyak sekali. Ada peribahasa bahwa ilmu di dunia, di alam kita ini yang diberikan oleh Allah itu istilahnya gimana sebutnya, air laut untuk sebagai tinta dan ranting sebagai alat tulisnya, tidak akan habis ilmuku. Nah itu simbolnya bahwa ilmunya kita dari segi mana ilmu pun luar biasa banyaknya, dan kita bagian kecil daripada ilmu yang kita dapatkan, yaitu kita pelajari ilmu teknik mesin. Jadi nanti ada ilmu teknik kimia, teknik fisika, fisika murni, macam-macam ya. Itu ada teknik lingkungan, teknik industri, teknik elektro. Semua ilmu-ilmu itu semua adalah kita belajar dari ilmu di dalam badan kita sendiri. Nah, itu kita harus sadari bahwa kalau kita mau belajar, kita datang pada diri sendiri. Kalau kita mau mengembangkan ilmu, datang dari diri sendiri, ya. Jadi tidak paksa orang lain, tapi datang dari sendiri. Kalau ditanya mau maju, dari sendiri, mau malas ya dari diri sendiri, gitu aja. Terus terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini sampai situ, dan selamat mengikuti UTS. Ya, nanti jadwalnya kita share di tanggal berapanya kita ini bisa saya bikin satu waktu
Yaitu seperti tahun-tahun dari semester kemarin, dari semester 3 sampai semester 2. Jadi share satu waktu, dikerjakan bersama-sama dan dikumpulkan bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.